Sing Bapak nang sidang Bapak. Ya Bu, tipine cake sembrok Bu. Kok sampai sini? Di KPU kok sampai sini? Banyak padahal. Iya, buka Bu. Apa Bu? Di sana masih kok samping-samping sini. Jalan. Karena apa? Karena waktu PKPU mereka tidak mendaftarkan kalian, data kalian ada di mereka. Yang daftar hanya panggilan kita damai. Nah, setelah PKPU dia tidak mendaftarkan. Filing pun tidak didaftarkan karena mereka bertujuan mereka kasasi. Itu jika mau video abadi itu SPA dan kasasi bersama BTN. Akhirnya puji Tuhan kasasinya ditolak. Saya bilang kurator sudah filing, sudah inkrah. Kenapa mereka bicara kasasi? Itu saya punya bicara kasasinya ditolak. Nah, saya sudah bicara, tim saya bicara. Kalau sudah inkrah filing tidak bisa diganggu gugat. Karena kepilitan ini tingkat teratas. Jadi kepilitan ini tidak bisa diganggu gugat. Nah, ini kenapa semua tidak mendaftarkan? Kalian semuanya belum daftar. Ada apa di sini? Nah, sekarang malah lebih baik kalian datang di sini. Biar tahu ceritanya. Mereka bicara asetnya diambil alih oleh Blackstone. Betul ya? Saya punya bukti. Aset yang dijaminkan BTN tidak boleh diakuisisi, tidak boleh dipindah tangan. Yang ketiga, buktinya ada. Nanti saya akan berikan pada kurator. Jadi di sini saya didatangkan tujuannya oleh apa? Supaya aset yang diakui oleh BTN nanti jangan berandal. Pukul tower A dan B bersama atau memang tower A dan B.
Sedangkan gaji aslinya jaminan yang pertama BPN itu bahwa A, B, C, dan G. Kenapa C dan G tidak dicantumkan? Karena tidak dibangun. Itu kesalahan BPN. Terus kemudian jangan percaya asetnya mas hanya diberikan kurator cuma punya data 2 hektar. Tapi saya sudah memberikan pada kurator. Untuk dilacak lagi asetnya 3. RR 1, 2 itu 6 hektar. Ini ada lagi RR 3, 10 hektar. Jadi seluruhnya itu 17 hektar. Jadi nilainya 6. Jadi ini maksudnya berlaku 2 hektar. Saya sudah suruh kurang menahan dulu jangan dibagi. Karena dibagi kalau kalian segini banyak, kalian tidak dapat apa-apa. Karena kalian, harganya kita sudah lebih besar. Akhirnya dipindahin ke Mabes. Saya masukkan bola-bola dari kemarin. Kosong. Ya, di situ tapi ini sekarang Barisnya manggil kurator. Itu yang ada 3 bidang. Halo, oh udah. Sudah Mbak. Kenapa? Dia. Saya mau saya Pak. Saya mau punya seperti itu. Pak Konsul ini nanti karena dimasukin saya dengan uji Universitas Majaya. Saya cabut. Yang 2 ini nanti Universitas Majaya. Iya. Dia jadi penanggung jawab di sirkuit. Kalian yang sudah itu dibuat dia sebagai penanggung jawab. Ini maupun sewa. Nah, ini saya tegur penyidiknya. Lapor ketiga dilapori, saya dilapori sama ditembusin ke kejaksaan. Saya tegur penyidiknya. Sama yang buat surat ini. Saya hadapi dengan bukti saksi 7. Kecuali maksud ada kartu acara pembukaan resminya itu ada
saya telah lebih. Karena sekarang asetnya kurator hanya dibeli cuma sedikit Bu. Tapi saya sudah kasih ternyata BPN dia tidak mau membeli datanya. Saya sudah punya datanya. Aset gede yang takut saya. Di penting kalian sudah update ke saya ya nomornya. Kalian sudah update dan pagi-pagi dibangun kembali. Satu hari ada saksi yang lain sama. Alat itu cuma satu hari. Setelah itu ada karena saya masuk aplikasi sama. Dengan beberapa nama pelapor. Tapi oleh debitur dan kami juga sudah menuratnya lagi yang kedua pada tanggal 23 Januari 2024 tentang klarifikasi. Karena kita kalau ada satu kreditur pun yang menolak, berarti kita tidak bisa menerima tagihan kreditor yang terlambat tersebut. Ya, mungkin dari ini silakan kreditor. Baik, terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari kreditor yang lain. Yang mulia hakim dan para kurator. Untuk ini, karena mereka kreditur, saya memang bicara mereka bukan terlambat. Cuma memang si POA ini tidak mendaftarkan mereka. Tujuannya waktu ada PKPU untuk melawan kita, Pak. Karena cuma kita pidana pun dipermainkan. Jadi akhirnya kita filing. Nah, filing PKPU mereka tidak didaftarkan supaya kita kalah. Tujuannya si POA. Setelah itu sudah PKPU berhasil, kita filing. Nah, filing itu mereka juga masih berusaha untuk kasasi. Ternyata kasasinya sudah inkrah, Pak, kali ditolak. Nah, untuk para kreditur ini memang mereka sengaja kalau sudah tahu PKPU mereka dan bisa daftarkan, oke lah. Mereka bertujuan si POA supaya tetap bisa menggagalkan kita yang berjuang. Kenapa waktu filing mereka tidak didaftarkan, Pak? Sekarang malah mereka didaftarkan semua ke sini. Kita mendaftar lagi. Sedangkan aset yang diberikan hanya sebatas 2 hektar. Mana cukup untuk membagi para korban segini banyak, Pak? Ini kelihatannya kalau saya bicara diduga PT Simua ini melepaskan tanggung jawabnya, Pak, sehingga mendatangkan seluruh korban di sini untuk hadir mendaftar kembali. Dilakukan, Pak, dengan kita umpamanya terima tagihan baru, itu semua masukan tagihan siluman nih. Karena itu para korban ini yang sudah mendaftar awal dia menolak. Nah, salah satunya kalian cuma bisa nanti pidana. Nah, juga pidana sudah. Setuju. Jadi intinya kita tolak, Pak, dari Pak Bipan menolak. Terkait dengan tagihan dan dilakukan tagihan terlambat, dan terlambatnya itu bukan terlambat yang biasa-biasa. Ini rapat verifikasi kapan itu kira-kira? Saya nggak tahu pastinya karena masih di tahun 2000. Jika tagihan itu terlambat, paling tidak disampaikan 2 hari sebelum rapat verifikasi
itu wajib untuk dicocokkan, tapi dengan syarat kurator atau salah satu dari kreditur setuju, satu atau dari kreditur itu setuju, menyetujui untuk dilakukan pencocokan, artinya menyetujui atau menerima atau tidak keberatan dengan adanya tagihan yang terlambat itu. Nah, ditolak seperti itu. Nah, kemudian setelah kita sampaikan kepada para kreditur yang lain, pada menolak. Jadi tahun lalu ketika di papan itu sudah ada tulisan pahit, saya sempat juga datang ke kantornya untuk menanyakan, dan saya minta untuk berhenti untuk mencicil dulu. Tapi dari pihak kantor sendiri saya diminta untuk terus membayar, kalau enggak unit saya akan hangus, seperti itu ya Pak. Terus tanggal 14 Juli itu saya sudah minta di pihak kantor itu bilang bahwa file itu belum final, dan saya dikasih bukti foto berupa masih pendaftaran perkara gitu. Dan untuk sidang pertama atau kedua saya tidak pernah dapat informasi, dan saya baru bulan Oktober saya email ke kurator tidak dibalas. Saya hanya dibalas oleh kurator tanggal 20 Februari terkait sidang hari ini gitu Pak. Mengumumkan itu di dua surat kabar nasional dan lokal. Nah, memang atau di undang-undang menganggap bahwa kreditur harus tahu itu, karena kami sudah mengumumkan di dalam koran. Kalau masalah ibu tidak tahu, ya kan, ya saya juga nggak bisa ngomong apa-apa Bu, karena secara tugas kami sudah melakukannya. Admin dari kantornya RSR itu? Iya. Apa namanya siapa, PT-nya apa Bu? Jopan. Nah, kita di PT SPH Bu, bukan PT Jopan Bu. Cuma yang di WhatsApp itu Pak, tulisannya itu PT Sikoa, terus PT Jopan itu disebutkan juga, Cahaya Jopan juga disebutkan juga. Iya, ini Bu, waktu itu memang ada kejadian karena kan rekening PT Sikoa itu kan diblokir, katanya seperti itu baru begitu, sehingga pembayaran selanjutnya ke PT Jopan. Ya. Nah, sebenarnya PT Jopan itu bukan yang paling di pada PT SPA. Yang paling kan PT SPA Bu, ya kan? Nah, untuk membuktikan adanya transfer itu, kita harus minta waktu itu klarifikasi daripada debitur. Benar nggak disuruh transfer ke PT Jopan, dan dia mengakui nggak ada utang yang sudah dibayarkan oleh kreditur. Nah, itu sudah terjadi waktu verifikasi Bu. Ibu kan terlambat mengajukan tagihan ya Bu ya, berarti kan baru mengajukan tagihan tadi Oktober ya Bu ya. Saya email ke Oktober kan, sedangkan verifikasi itu sekitar bulan April atau Mei ya, jadi tidak jauh. Dari RMR dialihkan ke Jopan karena Ibu ada di blok A dan blok B itu sudah diambil alih Jopan. Jadi Ibu membayarnya melalui Jopan, dan kantornya ada di ini ruko apa itu, pokoknya menghadap Tambak Subuh ya. Oh ya, itu saya sudah lunas sejak tanggal 25 Juni 2019 senilai 386.600. Nah, ini gimana? Karena saya kan sudah nggak ada kredit gitu loh ya. Ini saya arahnya kemana? Dan saya alhamdulillah kemarin malam dapat WA untuk datang hari ini. Iya, ini Bu, ini mungkin salah saya Bu. Ya. Kan kita ini kan kapasitas terhadap PT SPK. Ibu transfer kepada PT Jopan ya. Ya mungkin Ibu bisa melakukan upaya hukum terkait dengan PT Jopan. Tapi kantornya sudah tutup, nggak ada. Ya, saya nggak tahu ya Bu ya, antara itu potongan saya nggak tahu ya. Mungkin Ibu bisa melakukan upaya hukum terhadap PT Jopan. Karena kalau untuk tagihan terlambat dari kredit yang sudah ada, mau terima tidak ya? Jadi kalkulator PT Jopan Bu, kita di PT SPK. Berarti hilang dong uang saya.
PT Sipoa, saya juga salah satu korbannya. Ya, masih banyak yang lain. Ya. Jadi tolong jangan sepihak. Sebentar. Jadi Pak, sebentar ya Pak, saya kepengen ada kejelasan. sama-sama sebentar saya sampaikan dulu. Mungkin PT Sipoa bisa memberi jalan gitu loh, kan awalnya Sipoa Pak. Sama kami sudah duluan bicara berhadapan-hadapan dengan Sipoa di sini, ya, dengan debiturnya, dengan direkturnya, kami berhadapan-hadapan, tapi juga tidak ada jalan keluar. Yang mulia dan juga Pak Kurator, di sini sudah ada putusan baik daripada PT Sipoa, ya. Tadi sepintas kami dengar laporan daripada kurator bahwa ada kasasi maupun ada PK. Di dalam aturan itu sebenarnya kalaupun ada upaya hukum daripada debitur mau kasasi mau PK tidak menghambat proses daripada pemberesan daripada kepailitan ini. Kami belum mendengar sedikit pun tadi sudah sampai di mana pemberesan daripada kepailitan ini. Begitu, terima kasih. Ya Pak, tadi kan saya sampaikan bahwa kami sudah melakukan appraisal menunjuk Pak Ferry Sukanda dan hasil dari appraisal sudah keluar hasil penilaiannya. Saat ini kami sudah melakukan pendaftaran ke KPKN, tapi dari KPKN ada verifikasi data, ada beberapa data yang diminta oleh KPKN. Nah, kami sedang melengkapi data untuk yang diminta oleh KPKN. Nah, setelah dari hari ini kita lengkapi karena ada data yang masih kita dari pengadilan. Nah, tapi kami sedang ini sudah mendaftarkan ke KPKN atau lelang sudah, tinggal perlengkapan data saja karena yang diminta oleh KPKN. Terima kasih. Daripada PT Sipoa. Jadi istri saya menyicil di yang PT Jadi. Ini perlu Bapak Ibu ketahui, ada sekitar 30 PT badan hukum PT Sipoa Group. Jadi dipisah-pisah ini semua, ini mengurusin ini mengurusin ini. Jadi Bapak Ibu perlu tahu kemana nanti arahnya mau melakukan upaya hukum. Ya bisa konsultasi dengan beberapa lawyer, ya. Ya kemana upaya hukumnya? Ke pengadilan, begitu ya. Tapi dengan segala sesuatunya, data-datanya, dokumen-dokumennya dilengkapi untuk membuktikan apakah itu upaya PKPU, apakah itu upaya pailit kepada PT Jopan itu, begitu. Itu mungkin bisa membantu kepada Ibu, karena saya juga salah satu istri saya. Jadi daftar tagihan yang Ibu sampaikan, Bapak Ibu sampaikan di sini untuk terhadap PT yang lain selain dari PT Sipoa, ya undang-undangnya memang tidak membolehkan. Sudah disampaikan tadi sama yang tidak bisa karena undang-undang juga sudah mengatur itu, ya. Tolong Bapak Ibu juga kita pahami bahwa ini tahapannya sekarang PT Sipoa ini yang sudah pailit di dalam pailit sudah dalam tahapan pemberesan, menjual asetnya yang sudah ditentukan pilihnya daripada debitur daripada PT Sipoa. Jadi seperti itu tambahan dari saya. Mohon kita juga tidak istilahnya berkepanjangan berdiskusi tentang ini kemana saya mau bawa. Kalau itu tagihannya bukan kepada PT Sipoa, ya jelas-jelas undang-undang tidak membolehkan itu. Terima kasih. Intinya gini Pak, saya berbeda sekali antara keterlambatan dan tidak ada kejelasan dari begitu. Saya ambil cash waktu itu lunas 21 April 2016 di PT Sipoa Perpetindo Anggaji. Tiba-tiba ada undangan oke, saya datangin, saya dipindah, ya sudah apa nanti diundur nanti setahun, kuncinya setahun. Nah, sampai sekarang baru tadi malam saya dapat info harus datang ke pengadilan itu. Saya hanya itu saja. Bagaimana? Sama. Ya itu sama seperti kreditur yang lain terlambat, seperti yang sudah ini Pak ini sudah sama-sama terlambat dalam mengajukan tagihan kepada kurator. Nah tadi juga kita sudah dengar pendapat dari pengawas. Kita mau mencoba ya. Banyak Pak. Yang tidak terdaftar, yang masih terdaftar, jangan menerima begitu saja, ya.
tidak tahu, karena kan itu kan bukan saya yang mengundang, kami mengundangnya melewat orang, dan saya mengundang yang saya tahu, ya itu secara undang-undang saya punya kewajiban seperti itu. Juga Bapak Kurator, tadi yang disampaikan bahwa intinya sudah jelas, juga dari Bapak Kurator sudah jelas. Bagi yang mendengarkan, bagi yang tidak mendengarkan, yowis. Jadi mohon dengan hormat, putusan ini harus dijalankan dan kita hormati dan harus dijalankan sama Bapak Kurator. Dan mohon maaf Pak, di dalam menjalankan ini terkait pengamanan apapun harus segera dilakukan. Seperti tadi, alhamdulillah Bapak sudah melakukan appraisal. Tapi pengamanan ini harus betul-betul dijalankan Pak. Karena kenapa? Ini jadi pertanyaan semua para pemimpin. Karena opo kok ispailin pengumuman sita umum. Barang siapa yang masuk tanpa izin kurator akan mendapatkan sanksi. Nah ini kami dari Paguyuban Siok dan teman-teman korban telah sudah memberitahu kepada pihak kepolisian Polda, Polres sampai ke Polsek, Polwil, ke Polda, karena diduga di situ pengamanan adalah ada anggota. Makanya daripada itu kami untuk menegakkan aturan Bapak supaya benar-benar dilaksanakan sama aparat itu saya kasih tebusan, kasih pemberitahuan. Bila di antara Bapak itu ada yang melanggar, bahwa pihak berwajib berhak melaksanakan penindakan atas dasar undang-undang tersebut. Kami selesaikan laporan. Sekarang yang pertama terkait masalah tagihan yang terlambat, itu ya. Jadi tagihan terkait dengan kepanikan diatur di 133, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau ini sudah terlambatnya sudah sampai berbulan-bulan setelah verifikasi, itu tentunya kan sudah di luar apa yang diperkenankan undang-undang, ya. Sedangkan di undang-undang itu pun kalau terlambat itu hanya dibatasi terhadap keterlambatan dan penyampaian tagihan itu dilakukan atau ya dilakukan 2 hari, minimal 2 hari sebelum rapat, ya, terkait dengan aset tadi, ya. Pak sampaikan Bapak tadi untuk pengamanan dan sebagainya, untuk kelanjutan prosesnya dan sebagainya. Nah, tadi dari kurator ada menyampaikan disinggung ada objek atau budel di depan itu tanah dari debitur, kemudian di belakang yang BML itu ke belakang itu dilakukan dipakai oleh pihak lain untuk digunakan gratis. Nah, ini juga kejelasannya belum jelas juga, makanya itu tugas dari kurator untuk mencari tahu atau ya sebenarnya kurator kan sudah mungkin mengumpulkan budel lain dari debitur. Nah, ini ada permasalahan itu. Nah, tentunya perlu dipastikan dulu siapa termasuk budel apa juga. Kalau termasuk budel ya kurator harus mengamankan. Bentuk pengamanannya bagaimana ya silakan. Ya, jangan maka itu dikuasai atau dimanfaatkan orang lain, pihak lain. Ya, mungkin seperti itu. Yang dipakai di belakang yang kanan pas sebelah sini kan dipakai dakris tuh kan, buat dakris. Nah itu kenapa sampai sekarang kita nggak melakukan pengamanan, karena kita tidak tahu itu tanah milik siapa, karena kita tidak punya dokumen fisiknya. Oke lah, ada input dari editor itu punya PTSPA berdasarkan dari berita online, tapi kami sebagai kurator belum mendapatkan kopi sertifikatnya, sehingga kami takut misalkan itu bukan aset PTSPA, itu kan akses yang kita maksud itu akses jalan mau masuk sana, takutnya ada gugatan atau apapun itu juga. Tapi
kami mau melemparkan juga kepada para kreditur. Kalau para kreditur memang setuju untuk dilakukan penutupan, kami akan menyaksikan penutupan tersebut. Setuju. Saudara dimintakan untuk menampung barang liar yang meresahkan masyarakat. Itu ada buktinya, Pak. Tadi saya berikan. Masih lebih banyak yang belum dapat informasi yang akurat. Bapak telah menegakkan atau menjalankan dengan putusan itu kan sudah ada pengumuman sita umum. Ya, mohon maaf. Kalau menurut saya, ngapain nggak berani? Tutup aja, nanti kan dia pasti komplain. Lu itu aku duit punya sertifikat ini kan itu buktinya. Nah kalau Bapak bikin seperti perasaan gini, kapan selesainya? Kalau tidak dilakukan seperti ini, tutup aja atau didatangi. Mana bukti alasan? Seperti itu Pak. Jalan satu-satunya harus ditutup karena mohon maaf kami tadi sudah saya sampaikan bahwa kita menegakkan apa yang disampaikan atau diumumkan ditulis di banner itu Pak. Kami dukung bukan aparat sudah kami beritahu semua. Tambahannya juga begini, kalau ada yang di PT Jopan, selain yang di PT Jopan, tolong juga istilahnya dibuatkan grup yang Jopan ya. Artinya sebentar gini, enggak sebentar harus dipisahkan dulu. Sebentar deh. Bukan, gini loh, seperti yang disampaikan oleh ini, masih ada proses bentuknya gitu loh. Dipisah aja dulu grupnya. Masya Allah. Insya Allah banyak yang hadir. Jadi ini masih belum, masih ada yang lebih banyak lagi. Makanya daripada ini, jadi hakim pengganti dari Bapak Suripto. Sekarang kita juga perkenalan. Jadi melaksanakan putusan kemarin yang diambil pilot. Jadi kurator juga ini sudah melakukan appraisal. Sudah dilakukan, tinggal pelelangan dan persyaratan seperti berita acara sidang pilot yang ke-1 ini nanti buat lampiran supaya mempermudahkan proses lelang. Dan di sini tadi untuk korban ternyata ada korban di luar dari paguyuban Sio. Ya banyak. Banyak sekali. Kasihan. Seperti ini bapak-bapak yang di belakang ini banyak sekali. Ini kebetulan banyak yang pulang. Nah ini kami dari Siop akan siap membantu. Jadi yang putusan ini tetap berjalan seperti apa adanya. Jadi kita menghormati putusan pilot dan yang dijalankan sama kurator. Ini tadi juga menyangkut masalah penutupan, pengamanan aset. Jadi ini alhamdulillah ya wajib harus disetujui, apalagi kita dengan kemarin itu dari pihak kurator sudah menempelkan pengumuman sita umum, di mana di sita umum itu ada klausul atau kalimat bila ada seorang masuk tanpa izin kurator bisa dikenakan saksi secara pidana. Makanya kemarin di situ dipakai drag race, juga ada dugaan keamanan di situ anggota baik TNI maupun Polri. Makanya pada hari apa itu kita lacak semua dan kita berikan informasi putusan tersebut. Bila ada lagi tentang pengamanan yang mendukung keamanan ada drag race bisa dikenakan pasal, walaupun itu aparat dari Polri maupun dari TNI. Itu aja. Tadi sepakat untuk ditutup. Tutup. Insya Allah dalam minggu ini kita tutup nanti. Karena dari Polres Sidoarjo, Polda Jatim,
Polrestabes, Kodam sudah kita datangi, mereka tidak mengeluarkan izin. Cuman Polsek Waru tidak memberi berita. Apakah saya tanya memberi izin atau enggak, dia nggak mau menanggapi. Tapi yang lainnya sudah menanggapi kalau tidak memberikan izin. Karena itu kita mengadakan acara ini untuk mengajukan penutupan. Karena itu dikomersilkan, bayar orang yang kesana nyewa. Apalagi disewakan pada acara 16 Desember 2023 untuk acara ulang tahun CB Sifas. Itu meresahkan penduduk sana, mau pulang di rumah mabuk-mabuk, mobilnya ke barat-barat. Itu siapa Bu yang mengizinkan di situ? Kurator atau seperti apa ya? Belum. Nggak ada yang mengizinkan. Nah itu ada anggota TNI sehingga saya datangi Kodam. Ternyata Kodam juga tidak ada anggota yang ditugaskan. Jadi itu liar. Berarti ini mintanya apa? Ditutup ya Pak? Iya, tutup. Tadi saya sudah konfirmasi untuk ditutup. Jadi biaya nanti penutupan akan ditanggung para korban. Jadi itu memang benar masuk asetnya ini ya? Betul. Memang itu aset. Ini tadi BPN sudah cerita kan? BPN ya. Karena gini, yang diakui oleh BPN awal itu hanya aset ruko dan tower A dan B. Yang C sampai UT itu tidak diakui. Tapi tadi puji Tuhan, BPN ngakuin kalau itu asetnya SCA. Jadi dibuat pengamanan tutup. Jadi aset itu Pak, mulai belakang, saya kan pernah survei di lapangan, sampai sungai ya, belakang. Betul. Di belakang itu ada sungai besar itu. Sampai situ asetnya, ada patok ini. Kami sudah survei juga sama kurator kapan hari pada waktu pasang banner. Bannernya kurator itu kecil, jadi saya buat gede. Makanya dengan untuk menegakkan putusan ini, tadi kurator nggak perlu ragu-ragu, nggak perlu takut, kami sudah memberitahu penegak hukum. Bila ada sesuatu yang masuk tanpa izin bisa diambil tindakan pidana. Apalagi di sebelah kiri jalan itu kan ada ruko-ruko. Informasi kalau memang itu ada yang menganggap tidak ada bukti alas hak, itu bisa dikenai sanksi. Makanya insya Allah nanti pihak berwajib telah melaksanakan undang-undang tersebut. Katanya kurator dapat berita dari Kipoa atau BPN itu ruko sudah pecah, sudah diroyak. Bukti kasih ke kita. Nggak ada bukti. Kita tahu. Karena mau saya lakukan penutupan di depan nggak setuju Pak. Yoganya nggak setuju. Karena apa? Yoga adminnya juga bekerja pada ruko itu. Jadi saya ingin ditutup. Ya.